어떻게 서브로 공략을 하느냐가도 저희들한테는 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 또 그렇지만 그것보다도 저희들이 얼마만큼 저희들이 할 수 있는 플레이를 하느냐도 중요하기 때문에 일단 상대방 우리도 문제지만 또 역시 뭐 작년보다도 이제 서브가 강한 서브들이 많이 들어온다. 또 목적이 또 정확하게 분명하게 그런 서브들이 많이 들어온 것 같아요. About our setter, I think this year we play one team volleyball, so anyone is ready, and also this is our power to play. You never know who can spike. Nasib Megawati Hangestri dan rekan-rekannya di Liga Voli Putri Korea akan segera terjawab, inilah alasannya. Diketahui bahwa Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOVO, merencanakan pertemuan dengan perwakilan 7 tim Liga Voli Putri Korea untuk membahas sistem kontrak terbuka bagi pemain asing dari Asia. Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 18 Desember 2024, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Agenda utama dalam pertemuan ini adalah untuk membahas bagaimana dan kapan penerapan sistem kontrak terbuka bagi pemain asing Asia di Liga Voli Putri Korea. Dalam rencana KOVO, sistem uji coba akan diubah menjadi sistem kontrak terbuka untuk transfer pemain asing, yang akan diterapkan terlebih dahulu pada kuota Asia dibandingkan dengan non-Asia. Namun, KOVO masih perlu mempertimbangkan kapan akan mulai diberlakukannya sistem kontrak terbuka untuk pemain asing Asia di Liga Voli Putri Korea. Dalam pertemuan kali ini, ada juga pembahasan penting tentang laporan persiapan All-Star yang berlangsung pada 4 Januari 2025. Dijadwalkan, uji coba pemain asing non-Asia akan dimulai pada Mei 2025 di Turki. Sementara itu, untuk uji coba kuota Asia akan ditunda sampai ada keputusan tentang kapan dan di mana pelaksanaannya. Mengingat tim-tim Liga Voli Korea, khususnya di sektor putri, kemungkinan akan mulai menggunakan sistem kontrak terbuka untuk pemain asing Asia mulai musim 2025-2026. Dalam kasus pemain asing Asia, masih sangat fleksibel, karena rencananya akan mulai diperkenalkan mulai kompetisi musim depan, lanjut pernyataan Yena. Jika sistem kontrak terbuka mulai diterapkan pada musim depan, KOVO dipastikan akan menghapus sistem uji coba untuk kuota Asia. Perubahan dalam proses transfer pemain asing Asia merupakan respons KOVO terhadap kekhawatiran yang dialami oleh tim-tim Liga Voli Korea pada musim ini. Tim-tim di Liga Voli Korea mulai merasa tidak cocok dengan cara KOVO dalam seleksi pemain asing yang ingin berkompetisi melalui uji coba. Hanya pemain yang berhasil lolos uji coba dan dipilih oleh tim yang bisa bertanding di Liga Voli Korea. Namun sayangnya, pada musim 2024-2025, sebagian besar tim Liga Voli Korea menghadapi tantangan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pemain yang mendaftar di draft KOVO untuk uji coba, tidak memenuhi kriteria yang diharapkan oleh pelatih. Banyak masalah muncul karena sulitnya mencari pengganti jika pemain asing non-Asia mengalami cedera. Pengganti pun harus diambil dari pemain yang terdaftar di draft KOVO pada awal musim. Namun, secara kebutuhan permainan, tidak sesuai dengan keinginan pelatih. Oleh karena itu, tim-tim Liga Voli Korea mendesak KOVO untuk melakukan reformasi dalam proses transfer pemain asingnya. Keuntungan dari sistem kontrak terbuka. Ada perbedaan yang mencolok antara sistem uji coba dan kontrak terbuka dalam penandatanganan pemain baru. Untuk kontrak terbuka, dalam hal ini adalah kuota asing Asia, tim-tim Liga Voli Korea dapat memilih pemain secara bebas sesuai keinginan mereka. Tentu saja, ada batasan gaji yang ditentukan oleh KOVO. Setidaknya, tim sudah mempersiapkan pemain Asia mana yang akan dipilih sesuai dengan preferensi pelatih. Di sisi lain, sistem ini memudahkan klub untuk memperpanjang kontrak pemain jika dirasa memberi dampak positif dalam permainan. Aturan KOVO adalah, pemain asing, termasuk kuota Asia, maksimal hanya dapat memperkuat tim yang sama selama 2 musim berturut-turut. Sementara itu, dalam sistem kontrak terbuka, sebuah tim bisa memperpanjang masa kontrak pemain tersebut sesuai keinginan pelatih. Ada kemungkinan bagi Megawati Hangestri untuk menjalani musim ketiganya di Red Sparks, asalkan sistem kontrak terbuka sudah diterapkan di Liga Voli Korea musim 2025-2026. 오, すげえ。